Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Kembali di vlog Jati China. Jadi hari ini hari kedua aku tinggal di rumah sakit selama perawatan setelah melahirkan ya. Dan ini aku makan pop mie Indomie. Kebetulan bawa Indomie ini dari rumah karena kebetulan aku di sini tuh lagi kepingin dah lama kan nggak makan Indomie. Karena jujur aku nggak mau makan makanan rumah sakit ya yang biasa dijual di sini. Karena di sini itu biasanya dari pagi atau malam ada yang jual makanan. Di setiap jam makan malam atau jam makan pagi kayak gini akan ada yang keliling jualan makanan, bubur, roti, telur kayak gitu. Jadi kalau bisa bawa dari rumah, biasanya ada yang bawa dari rumah, tapi biasanya kebanyakan beli di sini. Karena di tempat aku ini nggak termasuk makan ya dari rumah sakit. Jadi semua makanan itu kita handle sendiri atau kita urus sendiri. Jadi sistemnya ya lepas tangan kayak gitu dari rumah sakit segala halnya. Dan di pagi ini kebetulan sebelah aku tuh kosong karena kebanyakan mereka operasi sesar. Jadi kalau pagi hari kayak gini suasananya sepi, hening. Karena kalau misalkan kita ruangan berbarengan bareng orang-orang kan biasanya kanan kiri selalu ramai, apalagi orang Cina. Kalau ngomong keras-keras, nggak peduli di sini ada bayi-bayi atau kita berada di ruangan bayi ya. Jadi sedikit lumayan bisa buat berjemur di luar kalau misalkan di sini nggak ada orang ya. Dan kebetulan ini akan ada pemeriksaan yang biasanya kalau di Indonesia kemarin Nana juga melakukan pemeriksaan ini. Tapi kalau di sini kita harus bawa bayinya ke ruangan tersebut. Kalau di Indonesia biasanya dijemput perawat ya. Kali ini orang tua yang akan mengantar ke ruangan masing-masing. Jadi untuk fasilitas yang aku gunakan itu adalah fasilitas mandiri ya di rumah sakitku ini. Segala hal akan dilakukan sendiri, maka itu terkadang ada banyak petugas-petugas yang menawarkan jasa untuk membantu para keluarga yang baru melahirkan. Dan ini adalah lagi pemeriksaan telinga ya. Ini dulu Nana juga dilakukan tes untuk pemeriksaan telinga ya. Jadi ini hampir sama dengan yang di Indonesia. Mungkin secara dunia hampir sama. Ini ruangannya hangat banget ya. Karena ini juga tempat untuk mandi para bayi. Kalau misalkan lagi mengantri mandi. Waktu itu sih aku gak ikut mandi. Karena waktu itu yang nganter ada perawatnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ruangannya mungkin sepintas seperti ini. Untuk bak mandinya juga, air pancurnya dan ruangan lainnya. Di setiap rumah sakit itu berbeda-beda ya, dari fasilitas, semuanya itu berbeda. Dan karena aku adanya ini pemerintahan dan aku ambil di sini itu adalah rumah sakit yang terbesar. Namun sekali lagi aku kenakan bahwa setiap tempat itu berbeda-beda ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan apa yang ada di video dan pengalaman aku. Dan sebetulnya aku sendiri pun belum boleh jalan-jalan sampai aku pulang, tapi ya bandel ya. Nah, aku di sini tuh nggak ada orang lain selain aku sama suamiku. Aku penasaran aja pengen lihat, jadi aku datang ke sini. Dan beberapa orang tuh sampai takjub ke aku, kenapa aku berani jalan-jalan dengan keadaan setelah melahirkan. Nah, kalau di Cina sendiri tuh kayak patang banget ya, atau mitosnya tuh kental banget kalau bagi orang yang habis melahirkan tuh nggak boleh jalan-jalan, apalagi bangun dari kasur. Dan kebetulan minggu ini tuh rame banget yang melahirkan, banyak banget yang pengen melahirkan. Aku juga gak ngerti, pokoknya tuh kayak rumah sakit ini penuh sekali, silih berganti. Jadi kamar-kamar yang kemarin bakal operasi itu kebanyakan orang itu pada pindah ke ruangan lain untuk dilakukan pemeriksaan lain atau diganti oleh pasien lain. Mungkin ini adalah bulan baik untuk melahirkan, jadi sangat-sangat banyak yang melahirkan di bulan-bulan musim dingin dan musim semi ini. Saat musim dingin, melihat cuaca yang sangat terang itu sangat bahagia banget karena benar-benar bisa berjemur, menikmati udara yang bagus kayak gitu. Dan pemeriksaannya sudah selesai, kita kembali pulang ke ruangan masing-masing. Jadi aku tuh seharusnya pengen pulang hari ini, cuma gak diperbolehkan karena harus menunggu 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam. Berapa kali 4 jam ya, lupa. Jadi harus menunggu persetujuan dari dokter anak karena dokter anak dari kemarin nggak datang-datang. Aku tuh sebenarnya sedikit bosan sih di sini karena pasalnya kan di sini aku nggak sakit ya, udah sehari aja kemarin udah enakan, udah bisa jalan, udah bisa apa-apa. Dan tepatnya di hari ini aku malah kena pembengkakan payudara karena waktu di sini itu anak aku cuma dikasih susu bubuk, susu bukan dari ASI ya. Mereka nggak mau ngasih ASI karena padahal aku bilang aku punya ASI, tapi mereka nggak ngasihin. Jadi ASIku malah bengkak, jadinya nggak keluar. Dan aku pakai mesin pompa ASI pun nggak cocok di sini karena kan kalau pompa ASI kan ada cocok nggak cocoknya. Ternyata aku beli itu nggak cocok, malah tambah sakit. Jadi aku mengalami pembengkakan dan itu sakit banget rasanya. Dan ini masih sakit juga, udah berusaha ngeluarin dan lagi nyari orang apakah di sini ada pijat laktaksi kayak di Indonesia apa enggak kayak gitu.
Dan tiba-tiba ada konselor taksi yang lagi keliling di rumah sakit dan kemudian ngelihatin kondisi aku dan aku menerima jasanya. Beliau lagi motong kentang. Ya, ada hal yang tidak ada di Indonesia, pijat alat taksinya di sini tuh kayak gini. Karena aku alhamdulillah ya memiliki suplai ASI yang cukup melimpah, tapi sayangnya waktu di rumah sakit aku tidak bisa memberikan ASI kepada anak aku, jadinya malah jadi pembengkakan. Jadi hari ini aku memutuskan untuk jasa susternya, aku putuskan untuk tidak memakai lagi. Dan aku bilang aku akan mengurus bayiku sendiri. Jadi aku bisa berikan ASI ke anak aku tanpa support lagi. Karena kalau ASI-ASI pertama kayak gini keluar itu biasanya lebih bagus ya. Dan aku juga di malam hari itu juga sudah susah tidur, jadi kadang-kadang aku lebih baik menyusukan anak. Dan di pagi hari kita sarapan lagi seperti sebelumnya, kita dibeliin jagung, telur, dan bubur. Dan ini adalah hari terakhir, hari keempat aku, dan rencananya aku akan pulang hari ini. Udah gak sabar banget, kayaknya 4 hari di rumah sakit tuh rasanya bosen banget. Karena kan aku sendirian ya, berdua aja sama si kecil. Jadi papa Nana kerja dan mertua dan ibu aku di rumah ngurusin Nana. Dan hari terakhir ini menunggu papa Jia itu menyelesaikan pekerjaannya setengah hari. Jadi aku bersiap-siap untuk pergi pulang. Menunggu ibu mertua aku dan keluarga aku datang menjemput aku. Ada beberapa tetangga sebelah yang bertanya-tanya. Karena sebagian mereka juga baru pertama kali melahirkan, mereka juga menanyakan berapa kebutuhan yang diperlukan untuk proses kehamilan atau kelahiran. Jadi di sini kita bisa bertukar sharing-sharing apa yang sudah aku dapetin di sini dan apa yang harus dibawa ketika saat melahirkan nanti. Dan hari ini akan pulang dan nantinya si bayi akan diambil tes darah. Dan itu sebenarnya hal yang paling aku sedihin, karena pas ambil darah itu paling ngeliatin sedih ketika bayi itu nangis. Dulu waktu Nana di Indonesia juga aku ngelihatin waktu darah diambil itu kayak sedih banget. Dan ini sekalian aku gantiin baju. Ih, lucu banget ya kalau masih kecil-kecil kayak gini tuh rasanya gemes banget. Dan ini aku juga persiapan buat ngebersihin semua segala hal sendiri karena tanpa suster lagi ya di sini. Sebenarnya suster juga bilang aku adalah wanita yang kuat dan mandiri karena aku tidak ada yang membantu menjaga bayi aku. Pasalnya kalau di Cina itu biasanya orang melahirkan tuh sama sekali tidak boleh merasa capek, tidak boleh melakukan banyak aktivitas, bangun ataupun duduk. Harus ada orang lain yang membantu mengurus anak bayinya, sehingga kesehatan ibu melahirkan itu harus beristirahat total. Tapi ya karena udah kebiasaannya, jadi ya udah karena beda budaya, aku sih hanya bisa melakukan apa yang bisa aku lakukan. Dan ini ibu mertua aku dan ibu aku udah datang, dan kita langsung antar Andi untuk mengambil tes darah. Ini sedih banget ya ketika ngeliatin anak nangis, terus ada yang juga dimandiin bayi. Jadi bayi kalau dimandiin tuh kayak gini nih. Kalau di Cina tuh kayak gini, lucu ya. Ini tuh airnya ruangannya tuh hangat ya, jadi aman. Dan biasanya itu memang bayi-bayi inilah dimandikan setelah dilahirkan. Dan sayang banget kemarin waktu Andi itu dimandiin gak ada dokumentasi karena gak ada yang nganter. Waktu itu gak ada orang, aku juga gak boleh turun dari kasur. Papa Nana juga gak ada di sini, ibu mertua aku juga gak ada. Jadi waktu itu hanya perawat yang ngasih mandi Andi. Dan ini adalah hasil pompa aku, sekali kompas seperti ini. Kalau misalkan gak diminum itu eman-eman banget kan. Nih Nana juga udah datang ke rumah sakit, langsung pengen tiduran di keranjang. 回家啦，住了3天，住了3天院，好了，不浪不浪。盖这个红色的啊，就代表lucky，很好的意思。到家啦，回家啦，就这个意思。Tradisional Lu'an还是多呀？应该陆安吧，其他地方我不知道。反正我们这边都是这样。